Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini ya. Ya Bu. Untuk agar pembelajaran hari ini dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini semuanya hadir ya di Google Meet ya? Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu senang sekali karena kalian masih tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, sebaiknya kita bernyanyi dulu ya, menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Seperti biasa, Nadine, ayo pimpin teman-temannya untuk menyanyi lagu Garuda Pancasila. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Terima kasih Nadine. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem organ peredaran darah pada manusia. Dan hari ini kita masih tetap mempelajari materinya tentang sistem organ peredaran darah pada manusia. Coba sih untuk mengingat kembali pembelajaran yang minggu lalu, apa aja sih sistem organ peredaran darah? Coba Rizky. Jantung, pembuluh darah, paru-paru Bu. Iya, benar ya. Jadi sistem organ peredaran darah pada manusia ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Coba kalian pegang pergelangan tangan kalian. Sekarang kalian rasakan. Di situ apakah kalian merasakan denyut nadinya? Kalian merasakan tidak? Rasakan. Iya, karena itu merupakan pembuluh darah nadi. Itu tempat untuk mengalirnya darah. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1 tentang organ peredaran darah pada manusia. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini diharapkan kalian setelah mengamati video, kalian dapat menentukan sistem organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Dan yang kedua, dengan kalian berdiskusi, kalian dapat membuat peta konsep atau mind mapping tentang sistem organ peredaran darah pada manusia. Dan yang ketiga, setelah kalian mengamati PowerPoint, kalian dapat membuat gambar cerita tentang kesehatan. Nah, setelah dari Google Meet ini, nanti Ibu akan bagikan video materi tentang sistem peredaran darah pada manusia melalui WhatsApp grup ya. Ya Bu. Ya Bu. Kalian amati videonya dan catat hal-hal yang penting pada video tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Nanti kita bahas di WhatsApp grup ya. Ya Bu. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengamati videonya? Sudah kalian catat hal-hal penting pada video pembelajaran? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Kalau kalian sudah mengamati video materi pembelajarannya, sekarang siapa yang ingin bertanya? Saya Bu, apakah fungsi serambi kiri?
Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Bu, fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah ke O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Iya, betul ya. Sekarang coba Ibu ingin bertanya. Antara serambi dan bilik itu kan dibatasi oleh katup atau klep. Siapa yang tahu apa fungsi dari katup? Fungsi katup yaitu mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Iya, bagus, jawabannya benar ya. Berarti kalian sudah mengamati videonya dengan benar. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok yang diskusikan melalui grup WhatsApp kecil kalian. Nanti Ibu pantau ya melalui video call. Peserta didik yang dikerjakan secara berkelompok dengan judul organ peredaran darah pada manusia dengan membuat mind mapping atau peta konsep dari materi sistem organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Mind mappingnya, peta konsepnya. Bagaimana anak-anak? Sudah didiskusikan lembar Sudah, kerja Bu. siswanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, coba siapa yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Bu, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi membuat peta konsep atau mind mapping tentang organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Organ peredaran darah pada manusia terdiri dari 1. Jantung, fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah, fungsinya sebagai tempat mengalirnya darah. 3. Paru-paru, fungsinya menyuplai oksigen ke dalam darah. Iya, betul ya. Dari kelompok lain bagaimana? Apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Iya, benar ya, bahwa sistem organ peredaran darah pada manusia ada 3, yaitu yang pertama jantung, yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah, itu fungsinya sebagai tempat alirannya darah. Dan yang ketiga yaitu paru-paru, yaitu untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh. Baik, sekarang kalian amati PowerPoint yang akan Ibu bagikan tentang gambar cerita. Oke, di sini PowerPoint tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang pada suatu peristiwa. Adapun ciri-ciri gambar cerita yaitu menambah nilai keindahan sajian, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca. Langkah-langkah dalam membuat gambar cerita yaitu yang pertama, tentukan teknik yang akan digunakan, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, tentukan tema yang akan digunakan. Pilihlah sketsa yang terbaik dan yang sempurna yang dengan menghapus garis-garis yang tidak diperlukan. Setelah itu kalian bisa mewarnai gambarnya dengan rapi. Itu tadi tentang gambar cerita. Sekarang anak-anak membuat gambar cerita yang bertemakan kesehatan. Gambar cerita yaitu contohnya seperti komik, sebuah gambar yang dia mempunyai cerita di dalam gambar tersebut ya. Sekarang kalian tugasnya secara individu menggambar tentang gambar cerita. Ibu berikan waktu 10 menit. Setelah itu kalian kirim melalui WhatsApp pribadi Ibu ya.
Iya, Bu. Sekarang kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Iya, Bu. Ya, Bu. Gambar ceritanya sudah Ibu terima di WhatsApp Ibu. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus semua. Berarti kalian sudah memahami tentang gambar cerita ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem organ peredaran darah pada manusia. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari? Sistem organ peredaran darah pada manusia yang pertama yaitu jantung, fungsinya untuk membuat darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri 1. Pembuluh darah nadi arteri, 2. Pembuluh darah balik vena, 3. Pembuluh kapiler. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu 1. Peredaran darah besar, 2. Peredaran darah kecil. Iya, semua jawabannya benar. Yaitu sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Organ peredaran darah pada manusia yaitu ada 3. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah fungsinya sebagai tempat mengalirnya darah. Dan yang ketiga, paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Sekarang, karena kalian sudah memahami tentang materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin membagikan evaluasi berupa soal pilihan ganda yang kalian kerjakan secara individu. Ibu beri waktu 10 menit. Setelah itu kalian foto hasil tugasnya, kalian kirim ke WhatsApp Ibu. Alhamdulillah tugasnya sudah Ibu terima dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Ucapkan alhamdulillah, berarti kalian semua sudah benar-benar memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang sistem organ peredaran darah pada hewan. Dan ingat selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Apabila kalian keluar rumah harus menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Dan ingat, kalian harus selalu membantu orang tuanya di rumah ya. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar dan hasilnya sudah sangat-sangat memuaskan. Untuk ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.